warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubikum wasbahna bi'ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Para ibu saudara rahmatullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu dengan sahabat. Insyaallah kita yakini semuanya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan umur kita sampai ini dan seterusnya penuh berkah. Umur yang diisi dengan ketakwaan kepada Allah. Kadang-kadang ketakwaan kepada Allah, sekalian menjadikan saya menyampaikan sedikit keterangan tentang arti makna la ilaha illallah. Saya coba menyinggung masalah ini karena bagaimanapun kalimat ini kalimat yang banyak diucapkan di umat Islam dalam zikir-zikir tentunya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan fa'lam, langsung fa'lam, ketahuilah. Jadi perintah ini fa'lam, ketahuilah. Ini jaringan saya harus tahu itu. Ternyata adalah perintah. Al-amru lil-amri, al-aslu lil-amri lil-wujud. Semua masalah yang itu perintah wajib hukumnya, kaidah usul itu. Jadi sini fa'lam kata annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat ini singkat, firman ini singkat, ini singkat, tapi jelas. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketahui itu secara pasti tentunya. Fa'lam, ketahui, kenali betul apa itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Membaca la ilaha illallah harus. Jadi kan la ilaha berarti ada isi, tak bertuhan. Maksud saya kalau ngajari orang yang sadar ilmu, hati itu, karena ini sudah sekarat, mabuk. Seperti mabuk mati. Orang sebelum mati mabuk dulu kan. Jadi kalau ada orang mati, mabuk dulu. Nah, untuk menghadapi orang mabuk mati ini, ya dalam satu hadis, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinilah, ajarilah atas orang yang mati dan agama. Ajari apa? La ilaha illallah. Jadi kalau ada saudara kita, bapak kita, orang kita, anak kita sudah 1-2 nafasnya, yang sudah mau dicabut ini, ya sudah tangisi. Tahu apa tadi? Tahan. Tapi ini ajarilah. Ajari itu kewajiban yang mendahului. Yang tidak tahu ini suruh sampai. Dan nangis, jangan nangis. Bisikkan ketika saudara kita, orang tua kita, anak
bisa ketahui. Dan sehingga ada hadis laki ajari normal itu kaiso itu, apalagi sudah malaikat gopo Pak, mungkin perlu ketakutan. Jangan ditangisi, jangan diratapi, jangan disusahkan, tapi utamakan pelajari, berucap la ilaha illallah. Siapa yang akhir hayatnya wafat dengan la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas, tentunya pada akhir hayat, dakhala jannah, masuk surga, jaminan. Jadi kalau saudara kita, famili kita, anak kita, orang tua kita, kalau sudah akhir hayat, sudah mau dicabut nyawanya, sebelum nyawa lepas, roh lepas, dia dengan karunia Allah berucap la ilaha illallah dakhala jannah. Itu lembut pertama kali. Jadi yang paling utama kita selamatkan saudara kita dari nangis. Kalau sudah dia berucap la ilaha illallah, ya Allah, jaminan dakhala jannah. Langsung nangis, bisa nangis. Kamu itu anak dakhala jannah, happy, bahagia. Jadi nomor satu itu. Nanti barangkali ada orang ya sudah, wajib doangkan ini. Sudah kelihatan itu. Ajar lakinu talkini sadari mati. Terus mati dari apa ya? Ya Allah Allah saya. Tebal-tebal wis. Sepuluh. Yang penting sebelum meninggal masih bisa dia menangkap suara kita, masih bisa diajak lakinu talkini ajari. Ajari apa? Berucap la ilaha illallah. Kalau sudah mengucap sudah jangan ajar lagi. Kalau masih mengigau, ajari lagi. Pokok akhir kata, akhir kalimat dalam hidup beliau itu, dia ditutup dengan endingnya itu, akhirnya itu la ilaha illallah. Ini penting Pak, supaya kita ini tahu arah, tahu langkah, tahu apa yang dibuat kalau kita melayani saudara kita, orang tua kita, jangan mau meninggal. Besar panik sudah, nangis, bisikan, la ilaha illallah, niru, la, terus mengigau lagi, ajari lagi, mobil, nanti ingat matinya dengan mobil pun dia ini, itu dengan mobil itu, mati itu dengan mobil. Atau anaknya kunci di mana di mana ayahnya mau kunci ajari lagi Pak sampai kata akhirnya dari la ilaha illallah. Itu maksudnya maqala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Di ayatnya ya dia tak perlu baca, saya baca teksnya. Sekalian, ini penting karena banyak lupa kalau kita ini mendampingi saudara kita yang wafat, orang tua kita sibuk menangis, sibuk abrumi, kita cari mana abrumi, cari tapi ngobek-ngobek, kan gulung bumi, tak perlu.
tradisi. Bagaimana rebut, lakinu, talqin. Rasulullah tidak usah ya. Umar Muslim husnul khatimah bis. Jadi cukup sudah. Ya perkara ada orang perlu lagi, ya sudah. Menangis kaza rame-rame, kesal depan itu. Sedih kabar-kabar baru. Habis energi itu, ya kan? Sudah. Tapi yang penting rebut. Kita rebut diri kita untuk lakiru ala mutaku la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada jaminan. Ada jaminan. Bahkan Rasulullah membuktikan betapa pentingnya kalimat yang sangat sakral bagi orang yang meninggal. Karena Rasulullah pada waktu pamannya meninggal, Abu Thalib, ya, ngajari. Begitu mau meninggal, ya Ammi, wahai Ammi, wahai pamanku, kul, katakan. Jadi Abu Thalib kan tidak menerimanya. Dia jadi Islam, dia jadi Islam. Tapi Rasul tidak putus asa. Di saat mana mau meninggal, dicoba, dia ada. Jangan kul, dia katakan. Yang baru katakan, ayo katakan la ilaha illallah. Terus katakan kalimat ini kalau kamu ucapkan, aku jamin kamu maksudnya surga. Kalau dia bukan, saya baca teksnya. Baca, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini menjadi hujah untuk Rasul untuk menjamin hujah surga. Paman, tapi pamannya tidak menyambut ajakan akhir Rasulullah. Allah alam, Allah. Kita ada berita hadis bahwa tadi meninggalnya Rasul. Atau Fir'aun apa itu? Begitu berontak, dia berucap beriman dia. Begitu kalau itu sudah sama halnya sudah. Ibu mati Islam, tidak usah. Terus diam, Allah alam. Jadi jangan menghakimi orang. Demikian juga secara umum kalau ada orang ini orang tidak usah, diam saja. Hakimnya Allah. Kita tidak tahu. Makanya kita ini jangan suka memandang kecil ibadah orang, atau jangan merendahkan nilai ibadah orang. Kadang-kadang saya mendengar, oh sholatnya, sholat itu banyak itu. Kita sendiri belum tahu bagaimana saudara kita, ya. Imam Syafi'i menerima mazhab Syafi'i. Saya mengatakan, Imam Syafi'i, aku tidak tahu apa masalah itu diterima Allah. Imam Syafi'i. Ini saya baca dalam sebuah keterangan itu, dalam hal-hal yang menjadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak tahu apa masalah itu diterima. Apa dia? Kalau saya jawab jadi, kan ya? Tapi harus kita nangis kepada Allah, ya kan? Harus nangis Allah taqabbal minna sholatana wa siyamana dan seterusnya. Ya Allah terima sholat kami, puasa kami, dan semua ibadah kami. Jadi harus nangis. Jadi jangan sampai takrim, jangan. Masih banyak kelemahan pada ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat. Ini wah, nafsu ini musuh, cenderung waria, cenderung ingin dipuji orang. Makanya di dalam beramal usahakan ini kita karena gampang riak, berpakaiannya kadang-kadang riak. Saya kadang-kadang, wih gini, saya jelaskan, siapa dia parfum, ya iya kan, kadang-kadang lampu ya, kadang-kadang pakai parfum ya. Rasulullah, kalau sudah ada sebanyak hari, Rasulullah pakai ikut Rasulullah. Karena kita ini kan rokok, ini ganteng, itu tua ini berada cara gitu. Ini sih, agak lampir. Jadi kecenderungan untuk
di luar agama Allah besar kemudian setan itu kuat. Makanya kita harus menghindari seperti itu. Harus berlindung kepada Allah. Kembali, jadi sampai paman Rasulullah diajari untuk berucap kalimat tauhid la ilaha illallah pada akhir ayatnya. Nah, karena itu mari bersama-sama, karena kalimat itu kalimat sakral penting. Rasulullah sekalian mengajari Islam, menyampaikan Islam, mengajarkan Islam awal pertama kali itu. Jadi yang introdusir kepada manusia adalah kalimat tauhid. Dan itu misi Rasul yang pertama. Misi Rasulullah yang pertama utama di awal Islam realisasi daripada la ilaha illallah itu. Jadi keluarga kita, di keluarga kita tradisi tidak ajaran la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jangan tidak Tuhan selain ini ada itu. Karena bentuk konkretnya ada iya karena apa itu, wa iya kan nasta'in. Hanya pada Allah kami hanya pada Allah memohon. Betul kita dalam besar itu hanya kepada Allah menyembah, hanya kepada Allah memohon. Oke lah sudah menyembahnya kepada Allah, memohonnya. Nah ini sempalannya. Sudah sholatnya ya, memohonnya masih pada selain Allah. Ke tempat-tempat yang dianggapnya. Nah, ini sudah banyak terjadi, banyak mengaku bertauhid, tapi di sisi ini masih tidak berwasilah salah praktek. Banyak ngaji sini minta kepada kita terus punya Pak wasilah itu. Nah, karena Pak arti mana wasilah? Bagaimana dan bagaimana wasilah itu? Kalau tidak banyak Muslim, ya Ustaz Henry, siapa lagi? Bagaimana wasilah sebenarnya? Cara memahami wasilah. Terus kalian kembali Rasulullah 10 tahun di Makkah sejak di Madinah menyampaikan misi. Dan aneh ajaran yang disampaikan Rasulullah di awal-awal dakwahnya 10 tahun di Madinah, kaget orang musyrik Makkah. Duh, kok ajaran ini aturan saya Allah? Aneh ini. Kok dengar ini? Baru sekarang saya mendengar ajaran tidak terus ada. Karena mereka politeisme, banyak menyembah Tuhan. Yang dianggap Tuhan adalah patung-patung. Ajaran baru ini la ilaha illallah. Baru kan? Masa satu Tuhan? Betul. Ajaib. Masa satu? Bagaimana? Karena mereka politeisme. Mereka banyak Tuhan, banyak patung. Disodori ajaran tauhid. Oke. Dan bertongkak menolak. Dengan tongkak menolaknya. Menolak dengan sombongnya. Gimana? Mana dianggap Nabi itu? Karena ajarannya asing. Mereka politeisme. Islam satu Tuhan. Ajaib. Sehingga mereka dikatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah mustakbirun. Sehingga mereka itu apa yang dikatakan kepada mereka tidak Tuhan selain Allah. Mereka dengan pomahnya menolak ajaran itu. Terus kalian inilah inti ajaran Rasulullah, inti ajaran Islam. Jadi mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah tauhid kita ini sudah lurus?
dengan saya, apakah tauhid yang sudah kencang atas itu tauhid? Kalau tidak menarik, la ilaha illallah, menyembah kepada Allah, berdoa pun memohon minta hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Wasilah, hati-hati juga wasilah harus kaji. Wasilah seperti apa yang telah diketahui. Ini bisa dilihat yang punya catatan ini. Kapan bab wasilah bisa dilihat di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.